Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Syukur tidak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai dengan detik ini kita masih diberi kesehatan, masih diberi kekuatan dan kemampuan melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan inayahnya kepada kita. Kehadiran kita di masjid melaksanakan sholat subuh berjamaah ini insyaallah bagian dari usaha kita untuk menjaga iman, menjaga ketakwaan, bahkan bagian usaha kita untuk meningkatkan iman dan ketakwaan kita. Iman itu gak ada yang bisa jaga, gak ada yang bisa jamin apakah sampai meninggal masih ada dalam diri kita atau dia bisa hilang. Gak ada yang bisa jamin kecuali kita sendiri yang berusaha menjaganya dan memeliharanya. Bahkan kita berusaha untuk meningkatkan apa yang kita miliki, iman, ketakwaan kita saat ini. Kita ini hidup 1400 tahun berjarak dengan Rasulullah. Kita nggak paham bahasa Arab, kita nggak kenal Rasulullah, nggak paham bahasanya. Bahkan untuk baca kitab suci kita, hanya Al-Quran itu kita harus belajar. Tapi kita alhamdulillah nggak ketemu dengan Rasulullah, nggak paham bahasanya. Tapi kita bisa beriman dan terus berusaha untuk menjaganya. Kalau 1400 tahun bukan jangka waktu yang pendek. Bahkan orang yang ketemu dengan Rasulullah, masuk Islam di tengah Rasulullah, pernah baca Quran, bahkan ada yang membantu menulis Quran, bisa murtad. Apalagi kita. Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam salah satu riwayat yang diceritakan atau diriwayatkan oleh Imam Bukhari, beliau menceritakan ada seorang Nasrani, kana rajul Nasraniyan fa aslam. Orang Nasrani masuk Islam. Wa qara'a al-Baqarah wa Ali Imran. Dia baca Al-Baqarah, surah Ali Imran. Fa kana yaktub lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bantu menulis wahyu. Kurang apa itu? Masuk Islam di tangan Rasulullah, ketemu Rasulullah, bahkan bantu menulis wahyu. Karena orang ini bisa baca, bisa nulis. Fa'ada Nasraniyah. Nggak diduga murtad. Begitu murtad, orang ini lebih bahaya dari sebelumnya. Karena dia pulang ke kampungnya, dia menyebarkan berita, dia bilang, "Maya dari Muhammad." Muhammad nggak tahu apa-apa. Illa ma katabtulah. Semua yang disampaikan itu yang saya tulisin. Dan dia bantu nulis wahyu. Dia sebarin itu. Muhammad nggak tahu apa-apa itu. Yang disebarin itu, yang diajarin ke orang-orang itu yang saya tulisin. Ya. Sebenarnya nggak tahu apa-apa. Nggak lama Allah matikan dia, wafat dia. Allah mati dia. Fadafanu sama orang-orang sekitarnya, kampungnya itu. Dikuburin. Waktu dikuburin, fa asbaha wa qad nafadatul ard. Siang dikuburin, tahu-tahu besok pagi mayatnya ada di atas kuburan. Keluar. Nah, teman-temannya orang kampung bilang, ini pasti hadza fi'lu Muhammad wasal. Ini perbuatannya Muhammad dengan sahabat-sahabatnya. Lama haraba minhum nabashu an sahibina
falkau, marah karena dia keluar dari agama mereka, balik lagi ke kita. Dia gali ini kuburan sahabat kita, dia buang ke atas. Gitu. Bongkar, ribut. Fahafarullah, gali lagi. Wa'amaku, digali lagi, dalemin kuburannya, kubur lagi. Pulang, mereka pulang. Fa'asbaha wa qad lafadhatul ardh. Besok paginya keluar lagi semuanya. Ada di atas lagi. 2 kali. Ribut lagi. Mereka mengatakan ini pasti perbuatan Muhammad dan teman-temannya, sahabat-sahabatnya. Dia marah, luar biasa marahnya karena sahabat kita ini keluar dari agama mereka. Dia bongkar kuburan sahabat kita ini, dibuang ke atas. Kubur lagi. Wahafarullah wa waqu fil ard mustatau. Dia dalamin itu kuburannya semampunya di dalamnya. Enggak mungkin lah bisa dikeluarin lagi kubur. Besok paginya asbaha waqad lafadhatul ard. Besok paginya ada lagi di atas. 3 kali ini dikuburin, 3 kali keluar. Begitu yang ketiga kali, fa'alimu annahu laysa minan nas falqawm. Orang-orang sekitarnya itu, orang kampungnya sadar ini sih bukan kerjaan orang nih. Langsung ditinggal, dibuang, tinggal. Hina di dunia, hina di teman-temannya, apalagi di akhirat. Orang ini ketemu Rasulullah, faham bahasa Arab, bahkan pernah bantu menulis wahyu, bisa murtad. Iman gak ada yang bisa jamin. Ini pada zaman Rasulullah. Satu lagi saya kasih contoh. Rasulullah juga pernah bilang dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, fa inna ahadakum la ya'mal bi'amal ahli jannah hatta ma yakun bainahu wa bainal jannah ila dhira fa yasbiqu alaihi syaqa fa ya'mal bi'amal ahli nar fa yadkhuluha. Sungguh ada di antara kalian ini, di antara kita ini, di antara umat-umat ini yang perbuatannya selalu perbuatan ahli surga. Artinya perbuatan baik semuanya, amal soleh terus. Di ujung hidupnya tergelincir, tertipu dengan duniawi, lengah. Akhirnya dia berbuat dosa. Begitu dia berbuat dosa, meninggal, masuk neraka. Sepanjang hidupnya dia berbuat baik. Bayamal, layamal, bi'amal ahli jannah. Perbuatannya itu seperti perbuatan ahli surga, baik. Terus baik. Di ujungnya lengah. Bayamal, bi'amal ahli nar. Dia berbuat sesuatu perbuatan ahli neraka. Mati sampai dia masuk neraka. Contohnya An Abdullah bin Jahash. Ini istrinya Romlah binti Abi Sufyan. Kita tahu Abu Sufyan itu pada masa masih kafir luar biasa, benci banget dengan orang Islam, terutama dengan Nabi Muhammad, karena masih kerabat tuh. Luar biasa, suami istri ini benci banget. Hindun istrinya benci, dan ini pemimpin, ketua Bani, banyak pengikutnya. Suami istri ini galak, luar biasa galak. Nggak disangka anak dan mantunya masuk Islam, Romlah dan Ubaidillah bin Jahash masuk Islam di tangan Nabi. Pada ini termasuk as-sabiqun al-awwalun, generasi pertama yang masuk Islam.
Saat itu intimidasi, penyiksaan terhadap umat Islam tuh, yang baru masuk Islam tuh, itu luar biasa. Nabi khawatir dengan mereka yang belasan orang ini. Kata Nabi, hijrahlah kalian ke Habasyah. Hijrah ini ke Habasyah. Diam-diam malam-malam keluar dari belakang tuh. Mekah itu yang lewati bukit naik sampai, ya singkat cerita, sampai di Habasyah. Beberapa lama tinggal di Habasyah. Makan waktu lah, bulanan, tahunan. Pulang. Mereka mengira udah aman. Dengan banyak penderitaan selama di pengasingan, selama di negeri orang, mempertahankan akidah, mempertahankan iman, menderita di pengasingan. Sekian lama balik. Begitu balik ke Mekah, ternyata keadaan masih belum berubah. Masih seperti pertama kali. Banyak penyiksaan, banyak penindasan, diancam, serba ketakutan. Oleh Rasulullah disuruh hijrah lagi. Pergi lagi. Jangan pulang dulu, balik lagi. Demi keselamatan kamu. Pergi. Hijrah yang kedua ke Habasyah. Begitu hijrah yang kedua, setelah sekian lama menderita menjaga, melindungi iman dan ketakwaan, ternyata Ubaidillah bin Jahsh enggak tahan. Hijrah yang kedua, murtad, masuk Nasrani, karena di sana banyak orang-orang Nasrani yang hidupnya lebih enak, akan menerima bantuan, kemudahan. Gitu. Ngajakin istrinya, kata istrinya nggak bisa. Istrinya Romlah binti Abi Sufyan, nggak mau. Kata istrinya, kalau kamu nggak balik ke agama Islam, agama yang dibawa oleh Muhammad, kita cerai. Dan suaminya bujuk, ayo ikut saya masuk Nasrani. Kita udah lama menderita, makan susah, kerja susah. Ini di sini enak. Kalau kita masuk Nasrani yang bantuin kita banyak segala macam agama. Istrinya bilang enggak. Kalau masih mau ikut Nasrani silakan, tapi kita putus, cerai. Cerai lah, singkat cerita cerai. Ubaidillah bin Jahsh masuk Islam di tangan Rasulullah. Generasi pertama yang masuk Islam. Dalam hijrah yang kedua, murtad. Bisa murtad. Istrinya yang menderita tahunan di negeri orang. Sampai Rasulullah dengar keadaan yang menderita, janda sendirian, hidup di negeri orang, luar biasa susahnya, menderita. Tapi tetap karena menjaga iman, dia rela. Apapun yang dia rasakan, penderitaan, gak jadi masalah. Asal masih tetap punya iman, punya ketakwaan. Singkat cerita, dengar cerita begini, Rasulullah ngirim surat melalui Najasyi, Raja Habasyah itu, tolong lamar Romlah binti Abi Sufyan. Akhirnya dilamar. Lamar, kawin, nikah. Nikahnya di mana? Nikahnya di Madinah. Yang jadi panitianya kalau kayak kita itu Sayyidina Utsman bin Affan. Kawin di Madinah. Abu Sufyan begitu dengar anaknya dikawin dengan Rasulullah, waktu itu belum masuk Islam, cukup bangga karena yang ngawinin tuh Muhammad, bukan orang main-main itu. Akhirnya pun Abu Sufyan pun masuk Islam di kemudian hari. Tapi pada awalnya itu gembong luar biasa, paling benci dengan orang Islam. Pasukan musyrikin banyak yang dipimpin oleh dia, nyerang kaum muslimin. Suami istri itu benci. Siapa duga dari rumah yang benci luar biasa kepada Nabi Muhammad muncul dua orang yang justru beriman. Bahkan ujungnya nanti Romlah jadi istri Nabi dari keluarga yang kecil. Ada satu lagi orang dari Yaman namanya Rojail bin Unfuwah, masuk Islam di tengah Rasulullah. Tinggal beberapa lama di Madinah. Kenal dengan para sahabat, kenal dengan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kenal dengan Abu Hurairah, Talha, Zubair, kenal dengan tokoh-tokoh
sahabat kelak. Suatu ketika, begitu kumpul dengan Rasulullah, tiba-tiba Rasulullah ngomong, ini kumpul Jawa, tokoh-tokoh utamanya kumpul, sahabat-sahabat. Rasulullah bilang gini, nanti ada di antara kalian ini, gigi gerahamnya itu lebih besar dari gunung Uhud di neraka. Ini kan sahabat bingung dan takut, karena omongan Nabi pasti benar. Begitu Rasulullah bilang nanti ada di antara, inna fikum, ada nanti di antara satu di antara jirsuhu a'zam min Jabal Uhud. Gerahamnya itu lebih gede dari gunung Uhud. Takut, khawatir. Rasulullah selesai ngomong begitu udah. Ini semua sahabat khawatir. Satu-satu mikir siapa di antara kita ntar yang murtad. Masing-masing takut karena omongan Nabi pasti benar. Nah, orang Yaman ini setelah tinggal di Madinah beberapa lama, Nabi pun meninggal, dia pulang ini dan nggak pernah balik lagi ke Madinah. Pulang ke Yaman, nggak pernah balik lagi dan nggak pernah ketemu Nabi lagi. Sempat kenal dengan Rasulullah, kenal dengan para sahabat, banyak dengar hadis. Murtad pulang. Singkat cerita, Rasulullah meninggal. Begitu meninggal, naiklah Abu Bakar, khalifah. Nah, pada awal Abu Bakar menjadi khalifah banyak pemberontakan, banyak yang murtad, ada yang menolak zakat, menentang zakat, macam-macam. Datang nih Raja bin Ulfuah ngadu kepada Abu Bakar, ceritanya di Yaman tuh ada orang ngaku Nabi, namanya Musailamah. Kirim pasukan bersama saya, kita peranginnya. Ini Raja datang dari Yaman ke Madinah, nemuin Abu Bakar, minta pasukan, kita perangin itu Abu Bakar. Begitu Abu Bakar dengar cerita segala macam, ini pasukan muslimin sebagian ada nyerang orang yang berontak, menentang zakat, yang menentang macam-macam. Ngirimlah bagian pasukan. Singkat cerita berjalan ya, Raja bin Ulfuah sampai Madinah. Awalnya mau mimpin pasukan muslim nyerang Musailamah. Tapi ternyata sampai ke sana karena silau dengan duniawi, banyak bujukan-bujukan kalau kamu begini, ikut begini, akan begini, dapat keserangan semua. Belotnya. Akhirnya ngebela Musailamah. Awalnya ya ingin menyerang Musailamah, akhirnya membela. Dan ini lebih bahaya dari sebelumnya. Karena banyak ngarang hadis. Dan orang-orang Yaman banyak yang percaya, masalahnya dia pernah tinggal di Madinah. Pernah kenal dengan Rasulullah, lama hidup bersama para sahabat, dipercaya bahwa ini omongannya ini benar. Di antaranya yang paling bahaya itu dia bilang Rasulullah Muhammad itu nerima risalah kenabian berdua. Muhammad dan Musailamah. Sekarang Muhammad sudah meninggal, Musailamah yang jadi. Ini gawat, lebih bahaya dari sebelumnya. Pembelotan si Raja bin Ulfuah sampai ke Abu Bakar. Kirim pasukan lagi. Di antara yang ikut itu ada namanya Zaid bin Khattab, abangnya Umar bin Khattab. Masuk Islamnya lebih dulu dari Umar. Kirimlah berangkat. Sampai ke Yaman perang. Singkat cerita perang, mati itu Raja bin Ulfuah. Mati yang bunuh Zaid bin Khattab. Tapi akhirnya beliau juga meninggal. Zaid bin Khattab dalam bawah tempuran itu tewas. Makanya Umar begitu datang nangis, sambil nangis datang jenazah abangnya, dia bilang kamu mendahului saya 2 kali. Kamu mendahului saya 2 kali. Kamu masuk Islam sebelum saya dan kamu syahid sebelum saya. Nah, setelah Raja ini murtad, baru udah sahabat yang masih hidup lega, yang dulu kumpul. Dulu pada takut. Siapa di antara kita yang murtad? Satu-satu sahabat dalam perang melawan kaum musyrikin
meninggal, oh bukan dia. Dia mati syahid. Satu lagi meninggal, oh bukan dia. Sampai sisanya tinggal beberapa orang, termasuk Abu Hurairah yang belum meninggal. Ini masih ketakutan. Apa saya yang diprediksi Rasulullah murtad? Karena si fulan mati syahid, si fulan mati syahid. Yang waktu kumpul itu tinggal kita. Oh ternyata yang diprediksi Rasulullah adalah Raja bin Unfuah. Masuk Islam di tangan Rasulullah. Dengar hadis, kenal para sahabat, banyak bergaul dengan tokoh-tokoh sahabat, bisa murtad. Jadi nggak bisa ada yang ngejamin. Dan kata Nabi, wa inna ahadakum la ya'mal bi amal ahlin nar. Ada di antara kalian nanti itu yang perbuatannya sepanjang hidupnya itu ahli neraka. Perbuatannya. Fayasbiqu lahu sa'ida. Di ujungnya dia taubat, dia sadar. Fayamal bi amal al-jannah fayadkhul. Sampai dia berbuat dengan perbuatan penduduk surga, kemudian meninggal masuk. Di antara orang-orang ini ada seorang pemuda. Ini musyrik. Enggak, bukannya muslim. Singkat cerita, masuk Islam. Masuk Islam, begitu masuk Islam, belum masuk waktu sholat. Waktu sholat belum masuk. Setelah saya selesai masuk Islam, dia bilang sama Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang harus saya kerjakan sekarang? Saya menjadi muslim. Kata Nabi, ikut perang. Bantuin tuh masukkan muslim. Ikut. Nggak pakai mikir-mikir, langsung berangkat ikut perang. Sepanjang hidupnya musyrik, nyembah berhala, mabuk, macam-macam lah perbuatan ahlul neraka. Di ujungnya dia masuk Islam. Masuk Islam, langsung masuknya betul-betul, Islamnya benar-benar, tobatnya benar-benar, sampai dia bilang, apa yang harus saya kerjakan? Ya Rasulullah, setelah saya jadi muslim. Kata Nabi, ikut perang. Sekarang. Perang dia. Begitu perang, mati. Gugur dia. Salah seorang sahabat bilang gini, ini satu-satunya orang yang masuk surga, padahal jidatnya belum pernah nyentuh tanah nyembah Allah. Dia belum pernah sholat. Karena ikut perang, membela Islam, Islamnya masuk, perang dia. Meninggal, mati syahid. Ini orang, salah satu orang yang masuk surga, padahal jidatnya belum pernah nyentuh tanah nyembah Allah. Luar biasa itu. Masuk, wah, meninggal. Meninggalnya dalam membela Islam. Gak ada yang bisa jamin iman akan kita miliki sampai akhir hayat. Itu dari generasi sahabat. Berlanjut juga banyak yang kayak begini, banyak. Salah seorang tabi'in, ini terjadi tahun 270 Hijriah. Namanya Abdah bin Abdurrahman. Hafal Quran, gak tanggung-tanggung. Tabi'in, hafal Quran, sering ikut perang, dan banyak membunuh kaum musyrikin. Kurang apa itu? Muslim, hafiz, pejuang, membela Islam, banyak bunuh orang musyrikin. Pada tahun 270 Hijriah, ketika perang melawan pasukan Romawi, kaum muslimin menang. Setelah menang, orang-orang Islam setelah mengalahkan satu kota, dia nggak dihancurin. Hidupnya dibiarin aja begitu. Pemimpinnya aja harus masuk Islam. Kalau nggak dibunuh, Islam. Udah. Artinya damai, nggak ada apa-apa. Nggak boleh ngancurin gedong, pohon nggak boleh tumbang, nggak boleh bakar ini, nggak boleh bakar ini, nggak boleh bunuh perempuan, nggak boleh bunuh anak-anak. Biasa. Nah, Abdah bin Abdurrahman setelah mengalahkan pasukan Romawi, dia tinggal masuk ke kota Romawi. Rupanya ketarik dengan wanita Romawi, cantik, cakep. Begitu ketarik, pengen nikahin.
Melalui banyak cara akhirnya sampai. Si perempuan bilang boleh. Syaratnya satu. Keluar dari Islam, ikut agama saya. Saya hanya mau kawin dengan orang yang seagama. Abdah bin Abdurrahman ini luar biasa demennya sama si perempuan. Bilang mau, gak apa-apa, saya keluar. Yang penting kawin. Ini sahabatnya semua nasihatin, ngasih tahu jangan begini macam kita udah macam-macam nasihat. Gak mempan. Singkat cerita kawin. Sahabatnya udah lepas tangan, udah nasihat, udah ngasih ini, udah ngasih itu. Ini hafiz Quran. Nah, selang beberapa lama dia hidup sebagai Nasrani, berketurunan, berpemakan waktu lama. Sahabatnya datang ini di akhir hayatnya nih. Abdah, ada orang sahabat kita nengokin yuk silaturahmi. Pengen tahu keadaan Abdah gimana sih? Nah, datang nih. Begitu ketemu, dia ngobrol panjang lebar. Terakhir dia tanya, Abdah, gimana dengan hafalan Quran? Kan hafiz tuh. Bagaimana dengan hafalan Quran? Kata Abdah, wallahi semuanya hilang. Gak ngebekas di otak. Hilang sama sekali, kecuali 2 ayat. Semuanya hilang, kecuali 2 masih melekat di kepalanya. Yang pertama, rubbama yawadul ladzina kafaru law kanu muslimin. Orang-orang kafir nanti pada hari kiamat menyesal luar biasa. Andaikan mereka dulu sebagai muslim. Rupanya Allah sengaja membiarkan hafalan ini ada di otaknya. Siapa tahu bisa sadar, ternyata gak mempan juga. 2 ayat ini pasti dia ngerti artinya. Rubbama yawadul ladzina kafaru law kanu muslimin. Nanti pada hari kiamat orang-orang kafir menyesal luar biasa. Kenapa mereka dulu tidak sebagai orang-orang muslim? Itu ayat yang pertama. Kemudian ayat yang kedua masih di surat Al-Hajr juga. Ayat 23 surat Al-Hajr ini yang dihafal. Ayat yang ketiga, dzarhum yaqulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fa sawfa ya'lamun. Biarkanlah mereka makan-makan, senang-senang luar biasa sampai mereka dilalaikan oleh angan-angan yang kosong. Nanti mereka akan merasakan akibatnya. 2 ayat ini nggak hilang di kepalanya. Luar biasa itu. Sequran itu hilang. 2 ini nempel sampai dia tua ini nempel. Fatihah lupa, semua lupa. 2 ini. Rupanya 2 ayat ini juga nggak mempan tuh sampai meninggalnya tetap murtad. Abdah bin Abdurrahman. Ini sebagai contoh aja. Jadi iman memang nggak ada yang bisa jaga kecuali kita. Sholat subuh berjamaah ini bagian dari usaha kita. Ningkatin iman, ningkatin takwa. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah terus bisa beri inayah kepada kita, bisa jaga iman ini sampai akhir hayat. Nggak ada yang bisa jaga. Itu yang di sana itu ketemu dengan Nabi. Kurang apa itu? Ketemu dengan Rasulullah. Paham bahasanya, ngerti, ngelihat kehidupan bagian jujurnya, luar biasa. Kenal dengan para sahabat, bisa murtad. Bahkan ada Roger itu ngarang-ngarang hadis lagi. Yang tadi yang Nasrani itu ngarang-ngarang lagi, menjelek-jelekan Nabi. Ini yang dilontari keluar sampai ke bumi itu, keluar nggak diterima bumi. Ini orang pertama. Ada 3 dalam sejarah yang saya tahu. Dia, Kamal Ataturk dengan Muhallam. Muhallam ini yang ngotot, dikasih tahu Nabi ngotot. Jadi waktu suatu saat perang lawan musyrikin, ada seorang musyrik
Terakhir dia kalah itu dia la ilaha illallah dibunuh. Beritanya sampai kepada Nabi. Dipanggil. Kenapa kamu bunuh? Orang udah mau ucapin tauhid, beriman. Dia bilang, dia beriman pura-pura. Karena saya mau bunuh aja. Udah kalah. Dia ngomong begitu. Kalau nggak begitu kan dia nyerang tadi. Perang. Nyerang kita. Terakhir lu mau kalah, dia ngucapin. Pura-pura aja. Kata Nabi, tahu dari mana kamu dia pura-pura? Apa kamu tahu isi hatinya? Bahwa hatinya pura-pura iman. Kata dia, mana saya tahu? Siapa yang saya tahu? Kalau kita buka juga nggak bisa. Lantas kenapa kamu bunuh? Kalau kamu nggak tahu. Ngeyel terus. Ini juga meninggal, nggak diterima jasadnya, mental dulu. Kamu Ataturk itu, Turki itu yang menghancurkan Khilafah Utsmaniyah, pendiri Republik. Kalau saya nggak keliru, 1924 mendirikan. Itu ngancurin Islam. Azan ganti bahasa Turki, yang namanya Arab hapus semuanya. Pesantren tutup, tempat pengajian robah jadi bar. Sampai masjid pun jadiin museum. Salah satu sekolah yang ditutup itu sekolahannya Presiden Erdogan. Itu dulu pesantrennya ditutup itu. Itu meninggalnya 9 bulan menderita. Semua dihancurin, nentang Allah kasarnya gitu, kayak Firaun modern itu. Persis begitu Firaun modern. Semua yang berbau Islam hapus, ganti. Itu meninggalnya dikasih penyakit kulit dengan rasa panas yang luar biasa. Itu dalam cerita yang pernah saya baca itu, ngejerit-jerit kalau lagi datang itu. Sampai penghuni istana itu ketakutan. Jadi bayangin kalau dia ngejerit dari ujung ke ujung kedengeran. Apa nggak hebat itu jeritannya? Panas, luar biasa panas. Sampai tidur itu ditempel dengan batu es. Masih panas. Akhirnya minta ditaruh di laut biar adem. Taruh di tengah laut, masih panas. Balik lagi. Penderitaan muncul lah. Dokternya nemuin ada kanker hati, kanker anu. Itu singkat cerita, meninggal, nggak ada satupun ulama yang mau sholatin. Karena ingat ini bukan Muslim, kenapa kasih sholatin? Dia hancurin Islam, dia azan pakai bahasa Turki, baru kita dengar itu. Azan diganti, dia nih yang ganti. Nggak boleh bahasa Arab. Yang namanya Arab hapus. Masjid Sofia itu diganti jadi museum. Nggak boleh dipakai. Nah, itu 9 hari nggak ada yang sholatin, nggak mau. Semua dibujuk nggak ada yang mau. Karena takut. Ini bukan Muslim. Kalau saya sholatin saya berdosa. Adiknya yang perempuan itu nangis-nangis deketin satu-satu ulama, minta tolong. Akhirnya setelah 9 hari ini mayat udah bau. Disolatin lah. Sholatin, tapi dikuburin nggak bisa masuk ke bumi. Keluar lagi kayak tadi. Ini 3 orang, ini ketiga nih. Saya nggak tahu setelah ini ada lagi apa enggak. Yang saya baca ini 3. Sekarang itu kuburannya itu bukan dalam tanah, itu di atas tanah. Mayitnya, jenazahnya dijepit dengan marmer 2, baru atasnya marmer lagi. Itu nggak di dalam tanah itu. Karena mental mulu, keluar mulu. Ada aja halangan, nggak bisa. Dan kalau kita mau ke sana, itu dianjurin atau penjaga yang tepatnya itu punya wangi-wangian, disemprot, karena bau. Kuburan itu bau. Jarang yang datang ke sana, jarang. Kalau kita mau ke sana ya harus banyak bawa minyak wangi. Agak aneh. Pendem di dalam, dijepit, nggak ada udara, marmer, tonan itu marmer. Baunya keluar. Itu orang ketiga itu yang saya tahu
yang nggak diterima bumi, yang luar biasa dosanya, bukan kepada kaum muslimin tapi juga kepada Allah, kan nentang benar-benar ngelawan. Nah kita ini kan alhamdulillah kita hidup 1400 tahun, kenal Rasulullah enggak, bisa bahasa Arab enggak, bahkan baca Quran harus belajar karena kita nggak tahu. Tapi kenapa kita beriman? Kenapa kita percaya? Kan banyak orang lain tuh yang beda dengan kita, nggak sama dengan kita. Kenapa bisa begitu? Kenapa kita bisa percaya kepada Nabi Muhammad? Ya kita kan nggak paham nggak? Kalau kata Quran, afaman sarhallahu sadrahu lil Islam, fahuwa ala nurim min rabbih. Orang yang dilapangkan hatinya oleh Allah untuk menerima Islam, berarti ada nur Tuhannya di dalam hati. Dalam ayat lain Allah berfirman, faman yuridillah ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Jika Allah ingin memberi petunjuk kepada seseorang, Allah akan buka hatinya untuk menerima Islam. Dua ayat ini kalau kita renungi harus kita syukuri. Kita ini selama kita masih punya iman, artinya kita masuk dalam kelompok orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Orang-orang yang mendapatkan nur Allah di hati kita. Kalau enggak bisa. Enggak bisa. Kita alhamdulillah lahir punya orang tua muslim, kita lahir sebagai muslim. Sampai sekarang puluhan tahun masih muslim. Masih muslim. Tinggal doa kita kepada Allah. Nanti kalau kita mengakhiri hidup kita di dunia, iman ini enggak hilang. Orang-orang soleh selalu doanya begitu. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Allahumma rzuqni taubatan nasuhan qabla al-maut. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ta'atik. Orang-orang soleh banyak doanya begini. Ini dibaca di sujud terakhir salat malam. Bisa kita praktekkan ini. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Ya Allah, aku mohon akhir hidup saya, akhir hidup yang baik. Karena enggak ada yang tahu. Allahumma rzuqni taubatan nasuhan qabla al-maut. Ya Allah, berilah saya kesadaran untuk bertaubat yang benar-benar sebelum saya mati. Yang ketiga, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ta'atik. Ya Allah yang membulak-balikan hati, mantapkan hati saya untuk terus berada dalam agamamu dan dalam ketaatan kepadamu. Selalu dibacain. Boleh kita bacain doa waktu sujud terakhir, bacain. Orang-orang soleh banyak sekali yang banyak di bawah ini. Karena kita nggak tahu apa akhir hidup kita ini baik apa tidak, nggak tahu. Apa iman kita ini masih ada apa tidak, kita juga nggak tahu. Makanya kita selalu berdoa. Alhamdulillah. Dan setelah selesai kita bisa jaga, kita juga harus ngelirik ke samping. Kata Quran, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Setelah kita bisa bawa, bisa jaga, lirik ke samping. Istri. Kalau istri udah bagus, anak lihat. Bisa nggak dijaga? Jangan kita mikirin kita selesai, yang lain kita nggak pikirin. Quran udah ngingetin tuh. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu. Selesai kita bisa jaga, tugas kita ada lagi masih jaga samping-samping bini sama anak. Kita nggak tahu. Insya Allah kita sebagai muslim, entar anak-anak kita ada yang keluar nggak dari agama, kita nggak tahu. Apa ada yang murtad atau enggak, kita nggak tahu. Kalau kita nggak punya persiapan, jangan kaget kalau dia murtad nanti. Tapi kalau kita dari kecil kita didik
ibadahnya kita perhatikan segala, insya Allah Allah jaga juga. Nabi nasihati seorang sahabat, ihfazillah yahfazka. Segitu aja nasihatnya. Ihfazillah yahfazka. Jaga Allah. Allah yang akan lindungi kamu. Allah yang akan jaga kamu. Maksudnya jalanin itu apa yang diajarin agama, jaga itu. Apa yang dilarang, jauhin. Apa yang diperintahkan, kerjain. Jaga itu. Kalau kamu jaga itu, kamu akan dijaga oleh Allah. Makanya dalam ayat Quran itu sebutin Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Inilah ya Allah pasangan-pasangan kami, anak keturunan kami, semuanya orang-orang yang beriman, imam bagi orang yang muttaqin. Karena kita nggak tahu. Kita ini alhamdulillah bisa jaga iman, alhamdulillah. Syukur kepada Allah, nggak habis-habisnya kita syukur. Masih bisa jaga. Tapi perlu juga kita kembangin sedikit. Samping-samping kita bener nggak? Bagus nggak ibadahnya? Itu kewajiban kita. Anak, istri, bapak misalnya punya iman 10. Kalau anaknya bisa 10 luar biasa. Apalagi kalau sampai punya 11. Biasanya bapaknya 10, anaknya 9. Biasanya begitu. Ya, entah kalau dia 9, cucu kita berapa ya? Kan 7, 6. Akhirnya hilang. Kampung saya itu. Saya nggak tahu kalau 15, 20 tahun ke depan. Pengajian sudah dikit. Anak-anak muda yang bisa baca Quran tuh dikit. Kalau kumpul-kumpul mau tahlil, mau sedekah itu yang dibaca yang bahasa Indonesianya. Kan ada tuh. Quran bahasa Indonesia. Ada. Sudah baca Arabnya nggak tahu. Kalau dia begitu tuh, pemuda-pemudanya, kan ntar bakal jadi orang tua. 10 tahun lagi dia kawin. Kalau dianya begitu, jangan harapin anaknya bisa jadi orang soleh. Karena dia akan mendidik anaknya begitu, proses kayak dia dididik sama bapaknya. Main bola tengah malam, main gitar, begadang, segala macam, itu begitu. Ya, maaf ya. Yang tukang duko, cat duko sampai malam. Anak-anak itu begadang. Saya juga bingung juga, jam 12 malam masih main bola. Ini bapaknya kemana ini? Emaknya kemana ini? Kalau kita nasihatin, nggak enak juga. Saya pernah datang, anak-anak di tempat saya itu jam 9 saya suruh pulang. Cuma kadang-kadang anak saya suka larang, biarin lah ya. Kesian dia mau main di mana. Rumahnya kan kecil-kecil, biar aja main. Oke lah, kita ngalah. Jam 9 saya usir. Pulang semua. Bubar. Besok sekolah. Dia pulang. Kira-kira jam 10 ada lagi yang main. Saya lihat lain lagi orangnya. Ini anak, ini berapa golongan ini? Anak mana ini? Anak Sanu. Pernah saya tanya satu orang. Waktu dia jam 11 malam main itu saya tanya. Ada anak yang udah agak tua lah. Di bawah saya sedikit 10 tahun, 20 tahun. Saya, itu anak siapa itu? Saya perhatiin anak ini nih keluarnya jam 11 malam. Keluar 11 malam main bola buat teman-teman. Anak siapa? Cerita dia. Bapaknya udah nggak ada. Ibunya kawin lagi entah kemana. Dia tinggal sama neneknya yang tua. Pantes kalau nggak ada yang rawat. Satu lagi itu tidurnya gantian dengan bapaknya. Jadi malam bapaknya tidur aja main. Karena kecil rumahnya. Ada yang begitu. Cuma makanya kita harus geleng-geleng kepala, luar biasa kita bersyukur. Alhamdulillah, bersyukur banget. Kita dikasih kesadaran beriman, dikasih keluasan rezeki oleh Allah. Bisa jaga iman, jaga keluarga, hidup tenang. Enggak perlu khawatir dengan tuntutan perut kayak mereka-mereka itu. Luar biasa, harus kita syukur. Saya kira ini dulu, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Nah, saya akan mohon doa. Saya mau berangkat ke Sukabumi. Mudah-mudahan doakan biar saya selamat perginya, selamat juga pulangnya, sampai kita bisa ketemu pada kesempatan yang akan datang. Sekian saja, mari sama-sama kita berdoa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم ارزقنا علما ينفعنا اللهم اهدنا بيننا الضالون وعلمنا فإننا جاهلون اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.